warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah bertemu di ruangan kelas 5 ini dalam rangka pembelajaran matematika, yaitu operasi hitung, penjumlahan dan pengulangan dua pecahan berbeda penyusun. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Baik. Ulama pemerintah pau Sabino olehnya. Alhamdulillah diamando. Oh, dilakukan luar biasa. Artinya, bagaimana kabar hari ini adik-adik semuanya? Luar biasa. Selanjutnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua, bagus. Pak Guru persilakan untuk berdiri. Berdiri dulu. Jadi, rapikan baju. Sudah ada di atas meja sudah semuanya? Sudah? Ya. Kita akan mencoba menyanyikan. Sebelum kita menyanyikan lagu nasional, berdoa dulu kepada adik-adik supaya maju ke depan kelas. Silakan berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa agar kita diberi kemudahan dalam belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Waladdallin. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan satu lagu. Silakan berdiri dulu, jangan duduk. Yang berduduk, lihat Ibu Pertiwi. Kulihat ibu berdiri.
Pertiwi ya, mengenang para pejuang wanita tempo dulu ya. Selanjutnya kita kembali ke pembelajaran, yakni mengikatkan kembali pembelajaran yang lalu, yaitu penjumlahan dan pengurangan, pecahan, berpenyebut sama ya. Silakan simak video singkat di layar. Nah, berupa tulisan ini, nah, pengertian pecahan sudah kita lihat dalam gambar ini. Ada 3 gambar. Yang pertama gambar belum ada potongan-potongan, masih utuh 1. Kemudian pecahan 1/2 dibagi 2. Kemudian pecahan 1/4 dibagi 4. Nah, dengan ini dikatakan bahwa apa itu pecahan? Pecahan itu adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang sudah ada di contoh yang ada di layar ini. Selanjutnya, contoh juga berikut, ada 2 soal yang digambarkan lewat lingkaran. 2/4 ditambah 1/4 menjadi 3/4. Kemudian yang kedua, 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Ini penyebut senilai. Bisa dipahami? Bisa. Pengurangan seperti tadi juga. Pengurangan penyebut sama, tidak perlu lagi dijumlahkan, hanya pembilang, yaitu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian yang nomor 2, penyebut beda. Kita samakan KPK. 5 dan 6 KPK-nya berapa? 30. Nah, sehingga akhir penjumlahannya berarti 2 dikurang 1. Nah, di sini jawabannya 2/5 dikurang 1/6, 12/5. 12 dikurang 5/30. Nah, bisa dikenakan menjadi 7/30. Itulah dari KPK 5 dan 6 sama dengan 30. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini, adik-adik perlu ketahui tujuannya pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama apa? Setelah penayangan media video sebentar, siswa mampu mengidentifikasi, artinya memperkenalkan bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan penyebut beda. Kemudian yang kedua, setelah penjelasan guru, siswa juga bisa menjelaskan apa materi yang disampaikan pada materi kali ini. Yang selanjutnya, setelah diberikan contoh, siswa boleh mengerjakan soal-soal latihan. Sudah paham? Sudah. Dan yang keempat, pemberian tugas. Nah, ini mencari penyelesaian masalah melalui soal cerita. Bisa dipahami, bisa? Bisa. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita simak video mengenai materi yang kita ajarkan pada hari ini, yaitu operasi hitung, pecahan, penjumlahan, dan pengurangan penyebut beda. Pecahan dan penyebut beda. Simaklah video berikut. Nah, lihat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan happy dimanapun kita berada ya. Nah, di video ini kita akan belajar matematika. Materi yang kita pelajari adalah penjumlahan
Selanjutnya adalah pecahan desimal. Contohnya 19,2 dan 7,25. Ciri-ciri dari pecahan desimal adalah adanya tanda koma. Selanjutnya, pecahan persen. Contohnya 30% dan 76%. Sebelumnya, kita juga akan mengingat kembali penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Adik memakan 1 bagian dari 4 bagian, sedangkan kakak memakan 2 bagian dari 4 bagian. Berapa bagian pizza yang dimakan oleh adik dan kakak? Ternyata 3 bagian dari 4 bagian. Sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk pecahan adalah 1/4 ditambah 2/4. Hasilnya adalah 3/4, yang artinya 3 bagian dari 4 bagian. Jadi, penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut sama dapat kita tuliskan sebagai berikut ini. A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Yang kita jumlahkan hanya bilangan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Kemudian bagaimana cara melakukan penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut beda? Maka kita menempuh langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, kita menyamakan penyebut masing-masing pecahan, yaitu dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebut pecahan. Kemudian ubah masing-masing pecahan menjadi pecahan lain yang senilai. Selanjutnya, setelah penyebutnya sama, jumlahkan dengan cara seperti penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dan yang ketiga, jika hasilnya berupa pecahan dengan pembilang dan penyebutnya yang masih besar, maka kita perlu menyederhanakan pecahan menjadi pecahan senilai lainnya yang lebih sederhana. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Contoh pertama, 3/4 ditambah 3/12 sama dengan titik-titik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut untuk semua pecahan dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebut, yaitu 4 dan 12. Cara mudahnya, kita mencari kelipatan masing-masing bilangan terlebih dahulu. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 12 adalah 12, 24, dan seterusnya. Kemudian kita menjumpai bilangan yang sama dari kelipatan 4 dan 12, yaitu 12. Jadi KPK dari 4 dan 12 adalah 12. Nah, kita gunakan bilangan 12 tersebut menjadi penyebut yang baru untuk pecahan senilai masing-masing pecahan. Sehingga kita tuliskan titik-titik per 12 ditambah titik-titik per 12. Nah, selanjutnya kita mencari pembilang yang baru untuk masing-masing pecahan dengan cara membagi penyebut yang baru dengan penyebut lama. Penyebut baru 12 dibagi penyebut lama 4. 12 dibagi 4 adalah 3. Lalu kita kalikan dengan pembilang lama. Pembilang lama adalah 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Hasil tersebut menjadi pembilang yang baru. Jadi pecahan senilai untuk 3/4 adalah 9/12. Selanjutnya pada pecahan kedua tersebut memiliki penyebut baru yang sama dengan penyebut lama, yaitu 12. Sehingga pembilang yang baru juga sama dengan pembilang yang lama, yaitu 3. Setelah penyebutnya sama, kita lakukan langkah yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Kita tuliskan sama dengan 9 tambah 3 per 12. Hasilnya adalah 12 per 12. Hasil dari 12 per 12 masih bisa kita sederhanakan untuk penulisannya, sehingga kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu penyederhanaan pecahan. 12 per 12 merupakan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sama.
sehingga dapat kita tuliskan sebagai bilangan 1. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 3/12 adalah 1. Ya. Sudah dipahami dari penjelasannya? Jadi begini, ulangi lagi. Contoh penjumlahan pecahan biasa penyebut beda. Pecahan biasa penyebut beda. Karena penyebutnya 4, penyebut 12. Ini disebutkan penyebut. Kalau mencari KPK sudah ada ini. KPK 4 dan 12. 4 tambah 4 8, tambah 4 12, tambah 4 16, 12 tambah 12 tambah 4 dan seterusnya, sehingga KPK kelipatan persekutuan terkecil itu yang didapat duluan, maka itulah penyebut dari pecahan ini. Didapat di mana Ibrahim? Didapat di mana? Ini 9. 12 dibagi 4 3 itu dikali pembilang di atas. Berapa kami? 9. Berikut juga ini. Itu 12 dibagi 12 berapa? 1 dikali 3. Nah, ini penyebut sama 12 pembilangnya yang ditambah. 9 tambah 3 sama dengan ini kan dirangkumin, disatukan 12. Ini dibagi boleh 12 per 12 1. Ya. Misalnya satu pecahan, satu lingkaran 12 gitu lebih kotak-kotak. Misalnya 12 sampai 12. Itu dibagi satu lingkaran maksudnya di sini. Bagaimana boleh? Kira-kira ini? Lanjutnya contoh soal 40 dibagi 8 adalah 5. Kita kemudian kalikan dengan pembilang yang lama, yaitu 3. 5 kali 3 hasilnya 15. Hasil tersebut menjadi pembilang yang baru untuk pecahan 3/8. Kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk pecahan yang kedua. Penyebut baru 40 dibagi penyebut yang lama 5. 40 dibagi 5 adalah 8. Lalu kita kalikan dengan pembilang yang lama 1. 8 kali 1 adalah 8. Setelah penyebutnya sama, kita lakukan gabungannya pecahan biasa dengan 8 sama. Kita tuliskan sama dengan 15 tambah 8/40. Hasilnya 23/40. Hasil 23/40 merupakan pecahan yang sudah sederhana bentuknya. sekarang kenapa tidak bisa disederhanakan? Bagaimana? Ya, ini ganjil, ini genap. Ya, ini yang 40 boleh bagi 2 sebenarnya. Nah, 20 kan juga, cuma ini 23 tidak bisa dibagi 2. Harus dia pembaginya harus sama. Kalau 2 2, kalau 3 3. Jadi pembilangnya ini tidak bisa lagi dibagi. Ya, boleh dibagi kecuali ada kecualinya dalam pembahasan apa? Pakai koma-koma itu apa namanya? Ya, desimal boleh. Cuma ini pecahan, pecahan, penjumlahan pecahan dan pengurangan penyebut beda. Ya, setelah tadi pemaparan yang ada di video ini, mungkin ada yang ditanya, kira-kira apa? Supaya ya, Bapak boleh tanya apa yang kurang jelas, kita jangan malu-malu. Kalau ada kelompok lain yang bisa jawab, silakan boleh jawab. Alumnya gimana? Macam yang pertanyaan yang kemarin gimana? Kenapa dia berbeda penyebut atau bagaimana? Bisa? Kata mulai. Jadi yang kemarin penyampaian dari Al itu, kenapa penyebut itu dia beda? Memang beda karena di materi ini kan
penjumlahan dan pengurangan pekerjaan yang berbeda-beda. Kenapa beda-beda? Memang beda karena itu materi tadi. Supaya dicari dia selesai jumlahnya, maka samakan apa? Samakan penyebut. Ya, lihat pada contoh yang ada di sini. Kalau Pak Guru terangkan, mudah-mudahan Anda mengerti, anak-anak bisa paham mengenai video yang Pak Guru putar ini. Coba simak. Yang sudah tahu. Setelah penyebutnya sama, 8 ditambah 1 per 5 adalah 23 per 40. Ini. Tadi yang tadi itu sudah kan? Selanjutnya, penjumlahan pecahannya. Jadi dalam video yang ada ini, mudah-mudahan sebentar dalam LKPD nanti pembagian tugas kelompok bisa dijawab. Ya. Jadi kamu silakan dulu dari LKPD 1 dulu. Karena ini pembelajaran yang pertama mengenai kelompok dulu. Kan kelompok ini kelompok berapa ini? Kelompok 3-nya ini kelompok 4. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Setelah menyelesaikan tugas kelompok, mungkin ada soal yang belum dipahami atau mungkin ada salah tulis. Bisa diungkapkan. Yang macam kemarin itu ada salah tulis kan? Iya. 1 per berapa tadi? 1 per 4. 4. Padahal pembilangnya 3. Nah, itu kehilapan dari manusia. Ya? Anak-anak didik sebagai manusia, guru juga sebagai manusia. Tidak luput dari hilaf dan apa sambungannya? SALAH. Apa? Salah. Yang sempurna hanyalah siapa yang sempurna? Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan kerja ya. Dan pembelajaran atau tugas latihan ini bisa benar. Paling tidak kalau benar semua tidak, tapi bisa mencapai 80%. Ya, boleh kira-kira? Boleh. Supaya semangat ini, supaya semangat belajar, Pak Guru akan angkat lagi. Gulamu berita apa semino? Alhamdulillah, berita menando. Artinya, apa kabar anak-anak semua hari ini? Berita yang baik, luar biasa. Jadi itu artinya tadi. Bahasa apa tadi yang Pak Guru pakai? Baik. Mantap ya? Silakan kerja. Lapar, ada lapar, sudah datang sudah lapar. Ya, banyak sudah lapar. Sedangkan orang tua tidak lapar. Ini
30 gram ditambah 35 gram. Nah, ini kelompok satu bertanya kau pertanyaannya. Ketua kelas itu dia tanyakan kenapa dia dapat, ya kan? Kenapa dia dapat berapa tadi? Merasa dikuasai kenapa? Dan salah jalan. Jadi kalau semua itu kalau salah jalan, keduanya bagaimana? Salah juga. Bagaimana? Nah. Ini 23, 35. Ini NKPD 2. Nah, ini berarti instansinya begini. Kan? Taruh anak panah berarti ini jawabannya di sini. Mana? Jawaban nomor A kan kayak gitu. Nomor 3. Karena nomor 3 iya, ini fakultas perangkat biasanya ini nomor 2 dan nomor 3. Ini. Nah, 23, kemudian ini kapasitas lukas. Ini simpang ini. Kalau benar dua-dua berarti satu dia. Mantap. Sudah? Kita dulu. Ini waktunya untuk berkumpul nanti ada presentasi juga. Ya. Apalagi kelompok 1 tanya tadi sudah ada ralat, kemudian kelompok 3 ada ralat juga, kelompok 2 ada mana? Dan malu-malu. Oh, bapakmu? Bapakmu? Aduh. Anu satu dulu, yang satu dia. Ini kelompok 4 sementara ya. Pelan-pelan jangan buru-buru. Jawabannya, oh ini kelompok ini. Oh, dekat pilih 2. Dan ini 2 kali 5, 10. 39. Ah, ini lagi keliru. Dia harus berapanya sudah. Ini jawabannya ini karena anak kanan ini. Jadi 10 ditambah 9 berapa juga? Nah, apa bisa disempurnakan lagi? Tidak boleh. Tidak boleh karena diganjil-ganjil. Penghilang ganjil, penyebut ganjil. Mana mau bisa dibagi? Nah, ini 2/3, 1/4, 1/4. Nah, jadi penyebutnya KPK dan kita ambil berapa? Ini 4. Ya, ini dapat di mana ini 8? Ini dikali penyebut 4. Nah, ini 3 dapat di mana? 3 dikali 3. Penyebut sudah sama, tidak usah dinaikkan, tidak usah diubah-ubah. Tinggal ini di atas yang dikurang. Bisa Ibrahim? Nah, silakan tulis dulu. Apa ini? Sekarang sudah semua. Nanti dipanggil satu-satu di depan dulu. Presentasi.
Ya. Oh, sekali guys. Kita kembali ke tujuan tadi sebelum yang sudah selesai itu. Sudah di tahap di mana? Kira-kira sudah di tahap di mana? Nah, sudah di mana? Itu sudah bagian mana kira-kira? Tiga. Ya. Melalui pemberian contoh yang sudah tadi mengenai operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda, ya, siswa mampu mengerjakan soal latihan. Sudah dikerja. Apalagi sini? Suruh mengerjakan soal latihan, penjumlahan dan pengurangan dua pecahan. Berarti dua. Dengan penyebut berbeda. Apa ini dikesamung? Nah, dengan tepat berarti bagaimana? Harus tepat. Kata lain tepat apa lagi? Nah, kalau benar apa lagi? Sama benar, sinonim benar. Coba bahasa Indonesia. Betul. Kalau bahasa Bangladesh apa? Yang benar betul. Betul, benar, tepat. Apa bahasa daerah Bangga ini? Ini harus dites ini bahasa daerah. Mola. Mola itu bisa. Kalau tepat, benar, apa? Tutumo. Oh iya. Apa dia? Ulangi. Bagus kan? Sekarang masuk ke 4 tujuan pembelajaran yang kamu tadi sudah pemilih. Apa ini? Melalui pemberian tugas siswa mampu menyelesaikan. Ada 2 tugas. LKPD 1. Apa itu LKPD? Lembar kerja. Apa itu PD itu? Bukan iya, peserta ini bukan peserta apa namanya? PD itu artinya PD bukan. Peserta didik. Nah, jadi melalui pemberian tugas mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan penyebut berbeda dengan tepat. Ya, dengan tepat kan? Sekarang angkat tangan siapa yang boleh mainkan di depan kelas. Tidak apa-apa jangan jatuh. Oh. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Iya. Malu bertanya jalan terus. Jalan terus. Orang yang malu-malu batu jalan gimana? Alamatnya ini kita ini. Dia tidak bertanya sama orang. Jadi malu-malu. Bacaan. Siapa yang boleh? Baca atau tulis itu apa? Ibrahim, boleh? Boleh. Ketua dia. Iya. Coba silakan maju di depan. Apa ini? Ya, coba. Yang tugas kelompok. Yang tugas kelompok. Ya? Ya, tugas kelompok.
Yang nomor 2, coba tulis nomor 2 ini. Nomor 2 di sini. Bisa? Sini saja. Tulis nomor 2. Dua. Nah, boleh. Kasih besar lagi. Kasih besar lagi. Titik. Nomor 2 titik. Nah, baru ini nomor 2 ini. 3 4. Nah, ya, bagaimana ini kira-kira penulisan? Apa-apa ya? 3/4 meter dikurang 2/5 meter. Ya, sama dengan 15/20 kurang 8/20 sama dengan 7/80. Ini kelompok 4-nya 72. Bagaimana yang lain-lain? Sudah benar ya kelompok kelas? Apa sudah sama? Sudah? Masih semangat? Sudah benar? Coba yang kedua lagi, silakan ambilnya dulu. Ibrahim, mana yang siap? Presentasi? Amin. Ya, mari. Kelompok 3. Kelompok 2 ini. Kelompok 4. Sekarang kelompok 3 mari. Nomor 1 kan bukan nomor 2 ya. Boleh dapat nomor 1 di atas. Tinggi. Sisa di belakang. Ya, ini nomor 1 ya. Pernyataannya di sini adalah mana ini soalnya ini? Coba dulu itu soal kelompok kan. Ya. Nah, duduk. Ya, coba lihat ini. 3/4 ditambah 8. Penyebut sudah benar? Ya, sudah kan? Sudah? Beda? Oh, kalau beda mungkin sudah disederhanakan, tapi ini kan baru awal. Ya, 4/8. Berapa? Benar kan? Selanjutnya, dapat 24 di mana? 3 kali 8. Berapa? Kemudian
22 bagi 2. 26 apa masih boleh disederhanakan? Masih boleh. Berapa? 2. 262 berapa? 13. 16 dua berapa? Gimana ini? Oh ini. Ya, ayo. Jadi masih boleh dibagi 2. Kalau yang ini apa boleh bahagi? Iya. Boleh. Karena ganjil dan genap. Jadi kesimpulannya adalah 3/4 meter ditambah 7/8 meter sama dengan 13/8. Bagus untuk kelompok. Ada lagi? Kelompok 1. Terakhir ya. Silakan maju. Ya, silakan. Gimana? Coba. Jadi perhatikan kalau salah nanti di apa namanya? Dikoreksi dulu. Koreksi dulu. Bagaimana? Oh, itu balasan yang tadi itu. Itu Maulana Ibrahim ya. Sekarang bagaimana kira-kira itu? Betul? Jadi dicoba dulu. Jangan bilang betul tapi tidak betul. Iya. Nah, coba. Ini dia tanyakan di soal nomor berapa ini? Nomor 3. Ibu memiliki persediaan gula sebanyak 2/3 kilogram. Ini tidak kilogram. Jadi gula kan. Kemudian jika ibu memberi kembali sebanyak 3/5 kilogram, berapa banyak persediaan gula yang begitu ini? Bagaimana? Apa di jumlah dikurang? Ditambah. Berarti setelah awal beli lagi berarti tambah. KPK dan 35 berapa? Berapa? 15. Kasih kuat suaranya. 15. Bukan semua rapa. 3 kali 5, 3 KPK 3 dan 5? 15. Selanjutnya, ya sudah disebut menyebut. Kenapa dapat 10? Fatir, kenapa dia dapat 10? Ya, coba. Bagaimana ini? 2 dikali? Bagus. Sudah salah-salah anak Gorontalo Nah, Gorontalo beliau. Kemudian dapat di mana 69? Kata. Ini dapat di mana? 15 bahagi. Tidak 9. Mana dikali? 3 kali 3. 3 dikali 3 sama dengan
bukan 6. Ini bukan penjumlahan, ini kali. Karena proses pencarian pecahan itu memang jumlah tapi ya prosesnya kali. 9. Maka disatukan menjadi 9, 10 tambah 9 sama dengan 19. 15. Bagaimana kelompok 2? Siapa benar? Benar. Kanamu? Namo. Ah, Namo. sudah betul? Boleh. Ya, oke, sudah. Jadi persentase mengenai tugas LKPD anak-anak didik sebelum sebentar takdir nilai sudah alhamdulillah sudah dari sudah benar tidak semuanya benar tapi alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sudah mencapai 80%. Selanjutnya dalam pembelajaran ini dengan kita belajar matematika itu adalah salah satu pelajaran yang sangat sulit ya. Tapi di balik kesulitan itu gampang. Karena kenapa? Ini matematika ini kan ada yang dikatakan spekta, ya macam moto atau apa semua spekta, matematika spekta. Jadi kalau kita simak dari kata matematika itu berarti itu memang agak susah. Matematika, mate dan mati. Berarti 2 kali mati. Nah, ditambah dari huruf KA karena akal. Ini hanya perumpamaan orang yang apa namanya pikiran-pikirannya. Ya. Tetapi di balik matematika ini bagus. Tentang pertanyaan ada yang sementara kita pelajari. Kenapa? Semua dalam di ruangan ini matematika semua ini. Ini matematika itu. Ada 4 kelompok. 3. Ya. Kalau dilaporkan bagaimana ini? Berapa semua jumlah ini? 14? 12? Nah, 12. Ya kan dikelompokkan 4 per 12. Iya. Akan diiris-iris, dipilah-pilah. Macam Ami membuat kue lapis. 1 talang datang kemari ini Gatan bertamu terpaksa iris tengah 1/2. So, datang lagi Ibrahim dengan Al iris lagi 1/4 supaya dia bahkan 4. Jadi itu namanya pecahan. Kalau tidak pecahan berarti bagaimana baik itu? Ya. Jadi yang selanjutnya kira-kira apa yang perlu Anda ungkapkan dalam pembelajaran ini? Coba dari kelompok apa supaya Pak Guru jelaskan. Ya, gimana? Pertanyaan boleh? Contoh, misalnya dalam pembelajaran ini pada hari ini lain daripada yang lain yuk. Biasanya kita orang belajar di kelas tidak pakai yang bagi-bagi ini, tidak ada ini. Nah, itu bisa berbunyi itu. Coba, apa kira-kira? Misalnya Al bertanya, Pak Guru, pertanyaan saya adalah pembelajaran hari ini kenapa beda dengan yang kemarin? Itu pertanyaan sebenarnya. Jawabannya kira-kira apa? Karena pertama, pembelajaran yang lalu tidak mempunyai alat peraga, tidak mempunyai bahan ajar, tidak mempunyai sumber
Ini kalau pada umumnya kita orang belajar di kan biasa-biasa saja. Tapi ini lain karena ini namanya kemajuan. Ya, ini namanya kemajuan. Apalagi kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Tinggalkan ke-13. Namun sekolah kita ini belum kurikulum merdeka tapi sudah menghadap tahun ke-depan. Jadi kesimpulannya, boleh kira-kira salah satu siswa menyimpulkan kalimat singkat, kira-kira boleh? Ada satu-satunya ini. Coba Ani. Pokoknya ungkapkan saja kesimpulan apa dalam pembelajaran hari ini. Ya apa dia salah, dia benar, kita ulang. Silakan. Siapa? Dia dimasuki kalimat. Ayo. Alhamdulillah pada pagi hari ini, ya. Dengarkan dia bicara. Ya, silakan. Alhamdulillah dalam pembelajaran ini kami telah pengetahuan dengan Alhamdulillah pada hari ini kita dapat belajar dengan alat peralatan. ya. Sehingga Kita dapat mengetahui pelajaran yang kita lalui. iya, bagus. Masih ada lagi? Iya. Jadi tepuk tangan dulu kepada kami ya. Ya. Selanjutnya tugas silakan dikumpul. Ya. Ambil dulu mana kelompok ini. Ini kelompok, mana kelompok? Nah, satu dulu, kelompok mana kelompok dulu? Ini apa? Oh, sini. Ini kelompoknya mana? Berapa yang tahu itu? Baru dua kelompok. Kelompok. Nah, 4 kelompok ya. Penyampaian yang terakhir, tujuan pembelajaran sudah tercapai ya, walaupun baru ya 75-80% pada hari ini. Dan kita bersyukur alhamdulillah sudah tercapai. Yang kemudian tugas Anda LKPD sudah selesai. Kalau kabur periksa ini alhamdulillah sudah 82%. Bahkan ada yang semua benar. Ya. Kemudian penyampaian Pak Guru pada hari ini di akhir pelajaran. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di tempat ini sekaligus untuk menambah ilmu. Yang Abi bilang katakan tadi, menambah ilmu
apalagi alat peraga sudah ada begini, ya insya Allah ke depan kita usahakan sekolah kita ini bisa ya maju, bagus. Kemudian jangan lupa sholat ya. Semua kunci pekerjaan dan seperti sholat. Kalau sholat sudah bagus, insya Allah yang lain sudah bagus. Yang berikut, jangan malas belajar, karena Anda ini sebagai penerus bangsa, ya, bangsa ke depan. Dunia semakin canggih, dunia semakin meningkat. Dengan pembelajaran hari ini, matematika adalah satu pelajaran yang unik, namun bisa membuat orang berubah, terutama dalam pembangunan. Kalau tidak ada matematika, tidak jadi sekolah, tidak jadi motor, tidak jadi mobil. Mau bagaimana kali bagi proses ini? Tidak boleh. Kita harus ada matematika. Seperti yang kita kerjakan pada. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran ini apabila ada kekeliruan, aku yang sampaikan materi, mohon dimaafkan kepada siswa ya. Kemudian ada kelebihan, kita ambil bersama dengan kemajuan atau menambah kemajuan kita. Sesuai dengan gambar yang ada di apa ini? Gambar apa ini? Ini gambar ini. Lambang ya pendidikan, lambang ya Tut Wuri Handayani. Jadi kita punya lambang ini, jangan pakai lambang polisi, jangan pakai lambang yang lain saja. Ini lambang sekolah ya, dari TK, SD, SMP, SMA pakai lambang ya, kecuali perguruan tinggi beda-beda lambangnya. Iya. Jadi Pak Guru harap jangan malas belajar. Ya, pelajaran ini mudah-mudahan bisa berguna bagi pribadi, keluarga, sekolah dan nusa dan bangsa ya. Dan di akhir pelajaran kira-kira siapa yang bisa menutup materi pada hari ini? Ada? Tidak ada? Siapa yang siap berdoa? Amin. Waktu dia. Malu-malu. Dan malu-malu. Rapat boleh? Boleh? Silakan. Silakan berdoa. Jadi belajarnya malu-malu. Ini generasi dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan terakhirnya pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa dimulai. Alhamdulillah
Alhamdulillah. Jadi saya akhiri pembelajaran materi pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat. Jadi itu keamanan untuk menghadap di situ. Tapi bicara di sini. Sudah.